Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebo Bilo dengan NIM 11.2214787. Di sini saya akan presentasikan hasil dari pengerjaan dari kelompok saya atau kelompok kami, yaitu kelompok 5. Nah, pada kelompok ini saya ada beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Ainur Rahma Mitaful Rizky dengan NIM 11.2214579. Lalu ada saya sendiri, yaitu Mulyo dengan NIM 11.2214787. Lalu ada Nurudin Wafid Mustaqim dengan NIM 11.2214797. Di sini saya bersihkan di antaranya ada laporan penelitian akhir, lalu nanti ada kode dari modelnya, yaitu kita menggunakan Google Colab. Lalu untuk kode webnya atau kode implementasi web ke webnya, nanti ada pendemoan website, cara kerjanya. Oke, pertama-tama di sini saya akan presentasikan untuk laporan penelitian akhirnya. Untuk laporan penelitian akhir bisa lihat di sini, kita mengambil judul atau mengangkat judul klasifikasi jeruk untuk memastikan kualitas produk yang tengkulak ke supermarket menggunakan metode CNN berbasis web. Saya masuk ke latar belakang dari penelitian ini. Jadi, buah jeruk ini merupakan salah satu buah yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Menurut Susanas 2019, pengeluaran konsumsi buah jeruk tertinggi pada level nasional sebesar Rp4.777 per kapita sebulan. Jeruk ini memiliki kandungan vitamin C, antioksidan, serat, dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Namun, kualitas dari nilai jual dari jeruk dapat menjadi alat tolak ukur dalam menentukan suatu produk kualitas konsumen. Lalu, kualitas jeruk ini bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi pertanian, praktik panen, dan pasca panen. Kualitas pada jeruk didefinisikan sebagai kombinasi fisik berupa warna dan ukuran dan bentuk kimia berupa kandungan gula atau asam, dan organoleptik berupa rasa atau tekstur daging yang menentukan daging buah yang dapat menentukan nilai dan kepuasan konsumen. Selain itu, menentukan klasifikasi jeruk berdasarkan kematangannya menjadi indikator penting atau indikator utama kita untuk mengetahui tingkat kematangan dan kualitas jeruk sehingga dapat mempengaruhi nilai jual pada jeruk. Sekilas untuk latar belakangnya. Kita mau masuk ke rumusan masalah. Jadi, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas atau pemaparan yang sebelumnya, maka dapat diperoleh rumusan masalah berupa yang pertama, bagaimana memastikan kualitas jeruk dari tengkulak ke supermarket dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Lalu yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi pengklasifikasian jeruk. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem berbasis web yang dapat memastikan dan meningkatkan kualitas jeruk, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan algoritma jaringan syaraf keseluruhan dan teknik robot. Nanti juga ada tambahan menggunakan transforming efficient NP5. Batasan penelitian. Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat lebih terarah, maka penulis menyatakan batasan penelitian berdasarkan masalah sebagai berikut ini. Yang pertama, data yang digunakan adalah dataset dari Kaggle yang berupa analisis kualitas buah pada tahun 2022. Lalu yang kedua, ada data yang digunakan pada penelitian ini itu menggunakan beberapa atribut, di antaranya dari jenis buah jeruk, kategori kualitas buah, baik buruk atau campuran, lokasi gambar, jenis latar belakang, indoor atau outdoor, kondisi pencahayaan natural, artificial, dan resolusi gambar. Lalu, manfaat penelitian. Berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak penelitiannya, yaitu ada kedua pihak. Yang pertama adalah pihak dari peneliti dan yang kedua dari tengkulak jeruk. Untuk peneliti ini dengan membuat tugas laporan akhir ini, penulis dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan
baru yang semakin luas serta dapat menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah. Lalu untuk manfaat penelitian bagi tengkulak jeruk itu, dengan adanya sistem prediksi ini dapat membantu pihak dari tengkulak jeruk dalam menentukan hasil kualitas jeruk yang dihasilkan untuk dapat dipasarkan kembali di supermarket. Setelah itu ini berikut ada beberapa penelitian terkait yang membahas tentang kualitas jeruk. Yang dimana yang pertama ini ada klasifikasi jeruk nipis terhadap tingkat kematangan buah berdasarkan fitur warna menggunakan KNN. Lalu yang kedua di sini ada klasifikasi kematangan buah jeruk berdasarkan fitur warna menggunakan metode SPM. Yang ketiga ada klasifikasi kualitas jeruk lokal berdasarkan tekstur dan bentuk menggunakan KNN lagi. Lalu ada klasifikasi jeruk segar dan busuk meliputi LCM dan HSP dengan metode ANN. Lalu ada implementasi algoritma Navier untuk klasifikasi kesegaran buah jeruk. Nah, ini untuk ringkasannya. Itu step-stepnya sudah gampang untuk menentukan. Untuk penjawab pustaka saya akan menjelaskan di bagian CNN, transformer dan teknik propertinya saja. Jadi untuk CNN ini merupakan kepanjangan dari convolutional neural network. Convolutional neural network atau CNN ini merupakan salah satu metode pendekatan dari neural network atau jaringan saraf tiruan. Convolutional neural network ini adalah model komputasi yang terinspirasi dari sistem saraf biologis untuk pengolahan data citra. Dikembangkan sebagai evolusi dari multi-layer perceptron atau MLP, CNN ini menggunakan konvolusi untuk mengekstraksi pola langsung dari citra, mirip dengan cara korteks virtual dementia yang memproses informasi independen. CNN ini terkenal karena kemampuannya dengan pengenalan objek dalam citra tanpa merupakan ekstraksi fitur yang terpisah. Dan ini membuatnya sangat efektif dalam berbagai aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola. Lalu di sini adalah transfer learning. Transfer learning yang kita gunakan adalah dari efficient amplifier. Jadi pengembangan algoritma CNN saat ini mencakup berbagai opsi, yang termasuk penggunaan transfer learning ini. Transfer learning ini merupakan model pre-trained yang sudah dilatih dengan dataset besar oleh peneliti sebelumnya untuk tugas klasifikasi baru. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya dalam pelatihan model dari awal, tetapi juga dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Salah satu jenisnya terdapat efficient amplifier yang kita gunakan, yaitu efficient amplifier itu merupakan salah satu model dalam keluarga efficient yang menggunakan compound scaling untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dengan mengoptimalkan kedalaman, lebar, dan resolusi secara bersamaan. Model ini unggul dalam klasifikasi gambar seperti image-nya, jadi sangat cocok digunakan karena kita menggunakan dataset bar juga. Teknik dropout, teknik dropout ini juga kita gunakan dalam model ini. Dropout ini adalah teknik regularisasi di jaringan syaraf, di mana beberapa neuron dipilih secara acak untuk diaktifkan selama pelatihan. Teknik ini mencegah overfitting dan mempercepat pembelajaran dengan mengurangi ketergantungan antar neuron. Setiap neuron memiliki probabilitas acak, biasanya antara 0 dan 1, untuk dinonaktifkan selama iterasi pelatihan. Lalu di sini ada kerangka berpikir. Masalah yang ditemukan adalah masalah untuk menentukan hasil optimal dan memastikan kualitas jeruk yang dapat dipasarkan ke supermarket oleh tengkulak. Lalu tujuannya kita dapat mengetahui tingkat kualitas jeruk yang dapat dipasarkan ke supermarket oleh tengkulak secara akurat, dan serta menyajikan aplikasi webnya untuk menentukan kualitas jeruk berdasarkan penerapan dari pembaca mesin. Lalu metode yang digunakan adalah metode convolutional neural, yaitu CNN dan tambahan teknik efficient amplifier dan teknik dropout. Lalu untuk deployment, kita menggunakan data dari Kaggle dengan beberapa parameter pilihannya. Lalu untuk tools deploymentnya kita menggunakan Python dan Flash. Dan hasil dari
penelitian ini nanti akan menghasilkan hasil dari kualitas jeruk yang telah diujikan dalam berbagai web dengan berasal dari penerapan metode CNN, teknik genetik, dan teknik. Lalu metode penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan beberapa perangkat software dan hardware. Yang diikuti perangkat software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Word untuk membuat laporan akhir ini, lalu ada Microsoft Excel, Google Colab untuk keperluan modeling, Kaggle untuk keperluan dataset, mencari dan menemukan dataset, lalu ada Visual Studio Code untuk sebagai text editor untuk codingan webnya, pembuatan webnya. Perangkat hardware yaitu ini adalah spesifikasi minimum dan spesifikasi yang disarankan. Lalu data penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari kualitas jeruk dari Broadnet Indian Fruits dataset with quality yang tersedia di Kaggle. Dataset ini mencakup lebih dari 14.700 gambar buah dengan 2.500 gambar jeruk yang terbagi dalam 3 kategori kualitas atau terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas kualitas baik, kualitas buruk, dan kualitas yang campuran. Gambar-gambar ini atau gambar-gambar dari data penelitian ini diambil menggunakan ponsel berkamera beresolusi tinggi dalam berbagai latar belakang dan kondisi cahaya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke si dataset ini. Ini merupakan dataset yang kita gunakan. Jadi dataset FruitNet Indian Fruits dataset with quality ini merupakan dataset yang sebenarnya merupakan ada 6 jenis buah, yang diantaranya ada buah apel, banana, guava, lime, orange, dan pomegranate. Nah, dari ke-6 buah ini yang kita gunakan untuk penelitiannya, kita menggunakan data orange saja. Sini bisa dilihat terdapat tiga folder ya, 3 folder yang dimana ini terbagi 3 kelas, yaitu kelas bed, cold, dan mixed. Nah, di dalam setiap folder ini, di dalam kelas ini terdapat jenis-jenis buahnya sebenarnya, tapi yang kita gunakan yaitu yang orange saja. Dan bisa dilihat untuk data orange bed itu terdapat 1159 data. Dan ini adalah contoh datanya. Ini contoh datanya. Lalu ada untuk good quality. Dan untuk good atau orange good yang kita gunakan ada 1000 ada 1216 data. Dan ini adalah contoh dari data gambar. Setelah itu ada mixed quality juga. Dan untuk data orange-nya adalah 125 file. Nah, bisa dilihat antara data good, bad, dan mix ini kan mix yang paling kecil, yaitu tidak sampai 500. Nah, nanti ini merupakan data yang kurang seimbang ini. Nanti untuk di collab ada penyesuaian untuk balancing datanya. Jadi total dari data yang kita gunakan dari kelas orange good, orange bed, dan orange mixed itu totalnya adalah 2500 data yang akan kita gunakan dalam model ini. Kita masuk ke laporan lagi. Nah, di sini ada alur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan diagram alur berikut. Yang kita lakukan yang pertama adalah melakukan studi literatur, yaitu memahami untuk penelitiannya. Lalu menganalisis masalah penelitian. Nah, yang itu dilakukan pencarian pengumpulan data yang kita lakukan di Kaggle atau dan lainnya. Penentuan metode analisis, dan kita sudah menentukan menggunakan metode convolutional neural network dan menggunakan transforming efficient divide dan tambahan teknik robot. Lalu ada penyusunan proposal. Penyusunan proposal di sini sudah kita lakukan sebelumnya pas UTS.
Lalu setelah UTS kita melakukan pre-processing datanya. Setelah itu kita mengembangkan modelnya menggunakan algoritma CNN, transforming FNMP5 dan teknik dropout. Lalu kita mengimplementasikan ke webnya. Setelah itu ada deploy luarannya, kita akan deployment. Oke, untuk laporan serial kita lanjut ke collab. Nah, kita masuk ke collab. Jadi bisa dilihat ini yang pertama, ini untuk mengimport datasetnya. Nah, mengimport dataset ini ke collab, yaitu menggunakan API dari Kaggle. Setelah itu di sini ada pre-processing. Kita menyiapkan data yang akan kita gunakan. Di sini kita membuat satu folder atau satu direktori, tiga direktori, yaitu untuk train data dengan kelas bed, good, dan mix. Setelah itu kita memindahkan data yang dari Kaggle, kita pindahkan ke sini, ke direktori ini, karena kan kita mengambil untuk data orange-nya saja kan. Sedangkan yang di dataset terdapat 6 jenis buah, dan sini kita mengambil yang orange-nya saja. Setelah itu ini ada untuk import library yang kita gunakan, dimana ada NumPy pastinya, Pandas, dan CP2, Seaborn, dan TensorFlow dan Keras untuk modelingnya nanti, untuk layarnya. Dan setelah itu di sini ada fungsi trim. Fungsi trim ini digunakan untuk apa sih? Fungsi trim ini digunakan untuk memotong data yang ingin kita tentukan. Jadi kayak tadi kan untuk data orange good yang bit tadi ya, orange good ini kan terdapat 1216 file. Nah, di sini kita akan menggunakan dari setiap kelas kita menggunakan 500 data. Jadi untuk orange good-nya 500, orange bit-nya 500, dan mixed-nya 500 juga. Nah, trim ini untuk memotong si jumlah datasetnya. Jadi yang kita tentukan yaitu 500. Lalu di sini ada fungsi balance. Fungsi balance ini digunakan untuk membalancing data, karena kita kan menggunakan 500 data nih setiap kelasnya, dan untuk si orange mixed ini jumlah datanya hanya 125 files, itu kan kurang dari 500 banyak kan. Nah, disinilah kita akan menerapkan balancing dan menggunakan augmentasi dengan parameternya, yaitu horizontal flip, yaitu memutar secara horizontal, rotation range hanya 20, glide shape range 0,2, head shape range 0,2, dan swing range 0,2. Nah, ikut untuk balancing. Lalu di sini kita melakukan pemotongan datasetnya dengan data minimalnya, data size minimalnya untuk per kelasnya yaitu 50, dan maksimal size-nya 50. Nah, ini merupakan data yang sudah kita trim, atau jumlah data dari setiap kelas yang sudah kita trim. Nah, bisa dilihat kan, karena data good dan bit ini kan datanya, data awalnya itu lebih dari 500 kan. Jadi pas sudah kita potong ya aman-aman saja, tidak kurang. Tapi untuk mixed ini kurang jauh, kurang banyak data, kurang dari 500 kan. Ini 100, karena mixnya cuma 125 data. Nah, di sinilah kita akan melakukan balancing. Nah, sini dengan menetapkan per kelasnya yaitu 500, untuk bit 500, good 500, dan mix 500. Begitu. Nah, setelah itu, ini merupakan hasil dari balancing kita tadi.
bisa dilihat sudah datanya sudah balance ya, tidak seperti yang ini datanya masih imbalance. Setelah itu kita masuk ke augmentation dan splitting data. Di sini kita membuat trend detection dengan augmentasi dengan parameter rotation level true, rotation range sama dengan 30, plus shift range 0,2, shift range 0,2, zoom range 0,2, share range 0,2, batch range 0,81,2, fill mode yang menggunakan miras, dan validation split yang 0,2. Jadi data validation kebutuhan itu ada 20%, dan untuk training datanya adalah 80%. Dan ini merupakan generator untuk data training, dan ini untuk digunakan untuk validation data. Dan untuk yang generator data training ini suplnya true, jadi ini kayak mengacak datanya. Tapi untuk softness yang untuk validation suplnya false, karena untuk menjaga konsistensi dari datanya. Dan di sini untuk data training yang 80% itu terdapat total 1171 gambar, dan ada 292 gambar untuk data validation-nya, data gambar, dan terbagi ke 3 kelas. Dan ini digunakan untuk mengecek jumlah gambar per kelas di data training dan data validation. Dan untuk data training bitnya 388, data training bit yang 391, data range-nya 392, dan untuk data bit validation di data validation 96, bit 97, 98. Dan di sini ada contoh sampel dari gambarnya, data gambarnya. Untuk menampilkan data gambarnya dari si data train generator, mana ini ada bed ya, buahnya kayak busuk ya, ini bednya busuk, ini mix, ini campur, terus campur, nah ini jelek, nah ini bagus, ini good, matang sempurna. Nah, ini untuk contoh dari data validation. Langsung masuk ke modeling. Modeling ini kita menggunakan base modelnya menggunakan efficient V5 yang telah melakukan transforming, dan kita men-set parameter di efficient V5 ini merupakan dari transformer keras dengan wax-nya ImageNet dan shape-nya 224 dengan poolingnya max. Dan di sini kita letakkan base model karena dasar layarnya, layer pertama. Dan ini terdapat tambahan layer yaitu batch normalization, lalu ada dense 1024 dengan fuzzy activation value, dan ada dropout untuk rate-nya 0,3, ada dense lagi 128 menggunakan fuzzy activation value lagi, dan dropout rate-nya 0,45. Dan di sini ada dense 3 dengan activation softmax. Dan di sini kita juga menggunakan optimizer dari TensorFlow Keras Adam dengan learning rate 0,001, dan kita compile. Setelah itu kita melakukan training atau fitting data. Nah, di sini kita menggunakan callback checkpoint. Jadi callback itu merupakan jadi setiap ini kan ada banyak epoch kan. Nah, ini misal epoch pertama dan epoch kedua itu lebih tinggi epoch kedua kan. Kalau tidak menggunakan callback, dia akan menyimpannya callbacknya epoch yang terakhir di itu kan lakukan. Tapi untuk callback itu menyimpannya berdasarkan validation akurasi yang tertinggi seperti itu. Dan di sini kita melakukan fitting
merupakan data train generator dengan kita set epochnya itu 30 dengan validation data sama dengan validation generator dan menggunakan callback. Dan ini bisa dilihat, ini adalah hasilnya, prosesnya. Epoch 1 kita sudah menghasilkan akurasi 0,78. Nah, di sini ini sudah lumayan bagus untuk permulaan atau perawalan, dan kita mendapatkan validation akurasi yaitu 0,8. Nah, sudah lumayan sekali. Untuk jelasnya kita bisa lihat pada grafik saja ya. Nah, ini merupakan keterangan epoch dari 0 sampai 30, dan bisa lihat validation akurasi yang ini ya, diawali dari 0,8 dan sudah meningkat di epoch 5 menjadi 0,97 dan dapatkan validation akurasi maksimal yaitu di epoch 19 atau 18 sini pokoknya. Lalu kita evaluasi dan kita melakukan validation akurasi yaitu 0,98. Ini sudah hampir mencapai maksimal. Dan di sini kita melakukan prediction. Di sini yang bagaimana prediction bad dan kenyataannya ada bad, berarti ini benar. Dan ini ada juga yang salah karena akurasinya juga enggak 100%, dan ini pasti juga ada yang salah. Dia diprediksikan bagus tapi nyatanya itu bad ya, seperti itu. Langsung kita ke demo ya, ke demo dari websitenya. Nah, ini merupakan tampilan awal ya. Nah, di sini kita bisa memilih gambar dari galeri kita ini, atau kita bisa file import from URL. Kita demokan. Ini kita tinggal pilih dari file kita open, lalu muncul gambar, lalu kita klik button check atau predict. Nah, setelah sudah, dia akan menampilkan si kualitasnya yaitu good. Sudah sesuai, ini kan bagus lah. Setelah itu kita akan cek lagi deh. Sini ada saya melihat 3 sampel untuk pengecekan. Ini kan kayak udah busuk nih jamuran, berarti harusnya ininya bed. Nah, ini sudah benar. Lalu ada satu, nah ini kan kayak banyak, kita cek apa kualitasnya. Nah, kualitasnya bed, ikut bukan demonya. Dan di sini saya akan menjelaskan kode dari webnya ini. Nah, ini merupakan struktur folder dari Flash ya, dimana di sini kan ada AI model. AI model kita menggunakan predict model untuk dari TF-Lite, dan TF-Lite ini menggunakan interpreter. Nah, kita menggunakan interpreter. Lalu ada template ini yang kita gunakan, yang kita tampilkan ke pengguna. Lalu uploads, folder uploads ini merupakan jadi pas kita upload ini tuh pas kita cek, ini akan si gambarnya itu akan tersimpan di sini seperti itu. Setelah itu ini ada beberapa file yang digunakan untuk keperluan deployment, yaitu ada Docker dan ada Git, Python version. Ini juga untuk keperluan deployment dari Docker. Nah, ini merupakan elemental ya, atau app.py di Flash begitu. Di sini kita import yang library yang kita butuhkan. Lalu di sini kita deklarasi app Flash, ini bukan Flash.
dan kita menentukan upload folder, yaitu upload yaitu ini, dan kita memberikan batasan untuk ekstensinya agar yang diinputkan itu hanya file yang berekstensi PNG, JPG, dan JPG, dan itu merupakan yang gambarnya. Lalu di sini ada kita menggunakan TF-Flat ya. Kita membuat menggunakan interpreter. Kita terus menambahkan detail, mendapatkan detail tensor input dan output dari si model TF-Flat. Lalu di sini ada fungsi allow file, yaitu ini untuk mensortir ya. Mensortir untuk memastikan bahwa yang diinputkan ke yang choose file itu yang gambar, bukan yang lain. Setelah itu preprocess and outline image. Ini kita mengubah image menjadi array image itu apa ya, seperti itu. Nah di sini untuk rootnya kita terdapat 3 root. Root yang pertama adalah root yang ini. Nah ini root yang pertama, yaitu tampilan awalnya, dan tampilan awal ini itu menampilkan si index.html, yaitu yang ini. Nah ini itu merupakan kode dari si indeksnya, tampilan awal rootnya. Dan untuk metode get, dan sini ada root untuk metode post. Jadi metode post ini berjalan ketika kita submit formnya lah, postkan seperti itu. Dan setelah kita klik check, itu akan menjalankan fungsi predict, function predict. Ya, function predict ini digunakan untuk memprediksi. Nah, di sini memprediksinya kita menggunakan dari TF-Delight dan interpreter dan set tensor. Seperti itu. Setelah sudah dia akan menampilkan hasilnya. Kita akan menampilkan hasilnya. Nah, sini. Dan lalu untuk plot yang terakhir ini untuk menampilkan si gambarnya aja, menampilkan gambar yang sudah diupload si pengguna, yaitu yang ini. Kan kita pertama mengupload yang ini. Nah sebenarnya kita akan karena si upload ini tidak harus menggunakan root untuk menampilkannya. Sudah semua sih. Mungkin sekian untuk presentasi saya untuk penugasan tugas akhir dari mata kuliah mesin learning. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kata. Saya Wibowo, terima kasih.